Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu Bapak peserta pelatihan jarak jauh penelitian tindakan kelas angkatan 8 yang sangat saya banggakan. Perkenankan pada kesempatan ini saya untuk menyampaikan materi tentang penyusunan proposal PTK. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini adalah setelah Ibu Bapak mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mampu memahami tentang teknik-teknik penyusunan proposal dalam penelitian tindakan kelas. Oke, dalam merumuskan judul PTK, tentu Ibu dan Bapak diawali dengan memiliki masalah dalam pembelajaran. Nah, setelah Ibu Bapak menemukan permasalahan dalam pembelajaran, tentunya Ibu dan Bapak menentukan solusi atau alternatif tindakan yang tepat agar problem pembelajaran tersebut terselesaikan. Nah, pola dalam membuat judul diantaranya seperti ini. Ya, misalnya diungkapkan dalam kalimat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas melalui pemanfaatan multimedia misalnya, atau bisa juga implementasi model project based learning untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar tarikh materi dinasti Bani Umayyah bagi peserta didik kelas titik-titik semester titik-titik tahun pelajaran titik-titik. Oke. Nah, lanjut pada latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah, silakan Ibu Bapak deskripsikan masalah yang dihadapi. Sajikan fakta, kemudian deskripsikan apa yang seharusnya dicapai. Deskripsikan juga dampaknya jika masalah tersebut tidak teratasi. Kemudian, deskripsikan penyebab masalah tersebut. Lalu, deskripsikan alternatif pemecahan masalahnya apa. Oke, rumusan masalah. Pada rumusan masalah, Ibu dan Bapak harus menemukan permasalahan yang akan ditingkatkan atau diperbaiki itu apa. Misalnya tentang keaktifan peserta didik, motivasi peserta didik, kemudian hasil belajar, kemudian solusi tindakan perbaikan, dan ada hasil positif yang diantisipasi. Nah, kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian dirumuskan secara singkat dan jelas tentang apa yang ingin diatasi atau dicapai berdasarkan permasalahan dan cara pemecahan masalah yang dikemukakan. Oke, kemarin ini juga sudah kita bahas bersama dalam diskusi. Lalu, inilah manfaat penelitian. Sudah ada beberapa contoh, nanti Ibu dan Bapak tinggal mengikuti seperti apa yang ada contoh dalam slide ini. Lanjut, pada kajian pustaka, Ibu dan Bapak mengungkapkan tentang teori tentang masalah tersebut, misalnya tentang motivasi, hasil belajar, keaktifan, kemudian mengungkap juga teori tentang solusi perbaikannya, misalnya menggunakan model, strategi, media, atau metode pembelajaran. Apa yang akan Ibu Bapak pilih sebagai treatment atau tindakan untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran tersebut. Kemudian teori tentang PTK, apa itu PTK? Kemudian sumber, apa yang harus disediakan oleh Ibu dan Bapak supaya kajian teoritisnya Ibu dan Bapak itu kuat? Bisa bersumber dari buku, internet, jurnal, dan penelitian terdahulu. Ini sangat penting sekali penelitian terdahulu. Silakan Ibu dan Bapak nanti bisa searching dari jurnal-jurnal pendidikan. Kemudian deskripsikan juga kajian teori yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian hasil penelitian terdahulu buat kerangka pemikiran yang menjelaskan keandalan tindakan untuk mengatasi masalah. Kemudian buat kerangka pemikiran, kemudian tulislah hipotesis tindakan. Di dalam action research atau penelitian tindakan, itu hipotesis tindakan sebetulnya tidak merupakan suatu keharusan. Jadi, seandainya Ibu dan Bapak tidak akan menggunakan hipotesis pun tidak ada
salahnya. Oke, contoh dari hipotesis tindakan, misalnya, jika model project based learning diimplementasikan secara tepat, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI kelas 6 Min Pemalang semester 2 tahun. Dada. Nah, atau bisa juga apabila model project based learning diimplementasikan secara tepat, maka dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI, kelas, dan seterusnya. Kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian nanti yang akan Ibu dan Bapak deskripsikan adalah tentang setting penelitian, subjek penelitian. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data bisa berupa tes dan non-tes. Oke, lanjut. Validasi data, yaitu penjelasan tentang teknik yang digunakan untuk menjelaskan bahwa data yang diperoleh benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau valid. Analisis data, yaitu penjelasan teknik analisis data. Bisa berupa data kuantitatif, data kualitatif. Nah, silahkan nanti Ibu dan Bapak deskripsikan secara apik. Kemudian prosedur penelitian, yaitu penjelasan tentang prosedur, teknik, langkah-langkah yang dilakukan di dalam penelitian ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk Ibu dan Bapak. Sukses untuk Ibu dan Bapak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.